Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fazlina Silvi Baroroh, saya sendiri, Karina Nasa Putri, Cut Asyura Zirma, dan Danur Iksan akan mempresentasikan mengenai penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Jadi pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Yang kedua ada pengambilan data penilaian konsumsi pangan tingkat nasional dan validasi data penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Apa sih pengertian dari peningkatan penilaian konsumsi pangan tingkat nasional? Jadi penilaian konsumsi pangan yaitu serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis, penilaian asupan zat gizi, dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Nah, dalam hal ini, penilaian konsumsi pangan tingkat nasional yaitu informasi data konsumsi makanan dan perkiraan kecukupan persediaan pangan secara nasional pada wilayah atau negara dilakukan atau diperoleh dengan menggunakan cara Food Balance Sheet atau FBS atau neraca bahan makanan yaitu NBM dan Total Diet Study atau TDS. Dalam penilaian konsumsi pangan, terdapat perubahan pola konsumsi pangan, yaitu perubahan yang terjadi pada aspek susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Perubahan pola konsumsi pangan perlu dimonitor setiap tahunnya dan dapat dijadikan informasi penting dalam skema penyediaan pangan secara nasional dan dapat dijadikan sebagai indikator ketahanan pangan penduduk. Selanjutnya ada perubahan pola konsumsi pangan secara langsung dengan perubahan status gizi pada masyarakat. Ketidakseimbangan konsumsi pangan, khususnya dari sumber zat gizi makro, adalah indikator dini terhadap kejadian prevalensi penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi. Dan perubahan pola konsumsi pangan dapat dijadikan acuan untuk menyusun kerangka kebijakan nasional maupun lokal dalam rangka penyediaan pangan nasional dan lokal yang mampu bertahan dan mandiri sebagai penyangga pangan yang mapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fazlina Silvi Baroroh. Ya, materi kedua yaitu metode penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Pengambilan data tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara dilakukan dengan cara Food Balance Sheet atau FSB atau juga bisa disebut dengan neraca bahan makanan. Nah, neraca bahan makanan adalah penyajian data dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu, dengan tujuan untuk menyediakan data dan informasi tentang penyediaan atau pengadaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi. Next. Nah, neraca bahan makanan memiliki langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, menghitung kapasitas produksi makanan dalam jumlah dalam 1 tahun berasal dari persediaan atau cadangan, produksi, dan impor bahan makanan dari negara atau wilayah lain. Kemudian yang kedua, dikurangi dengan pengeluaran untuk bibit, ekspor, kerusakan pasca pangan, dan transportasi. Diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan. Kemudian yang ketiga, jumlah makanan yang ada tersebut dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian diketahui ketersediaan makanan per kapita per tahun secara nasional. Next. Data dari neraca bahan makanan ini tidak
tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia tersebut untuk berbagai daerah, apalagi gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan. Juga neraca bahan makanan ini juga tidak dapat menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, keadaan musim, dan sebagainya. Oleh karena itu, neraca bahan makanan tidak boleh dipakai untuk menentukan status gizi masyarakat suatu negara atau wilayah. Next. Berdasarkan kegunaannya, data neraca bahan makanan digunakan untuk 4 hal. Yang pertama, menentukan kebijaksanaan di bidang pertanian seperti produksi bahan makanan dan distribusi. Kemudian yang kedua, memperkirakan pola konsumsi masyarakat. Yang ketiga, mengetahui perubahan pola konsumsi masyarakat. Dan yang terakhir, membandingkan tingkat ketersediaan pangan antar negara atau FAO. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Danur Iksan. Selanjutnya yaitu validasi data penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Validitas didasarkan pada nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan ketepatan penelitian. Nilai koefisien korelasi minimal yang dianggap valid tentunya berbeda-beda tergantung pada keputusan peneliti. Validasi data penilaian konsumsi pangan tingkat nasional dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama ada survei pasar, dan yang kedua yaitu Universal Product Cost atau UPS. Survei konsumsi pangan. Survei pasar merupakan hasil survei penjualan di pasar perdagangan secara nasional dalam unit dan harga penjualan, dapat juga dalam bentuk label makanan. Kegunaannya antara lain menganalisis tren dari pembelian makanan tertentu dan jenis komoditi tertentu, memonitor tren pembelian konsumsi terhadap bahan makanan yang difortifikasi, rendah sodium atau natrium, kolesterol atau rendah kalori. Yang ketiga, memonitor tingkah laku masyarakat dalam menghindari jenis makanan yang mengandung BTM tertentu, seperti pengawet, pemanis buatan, dan lain-lain. Mengukur dampak dari peringatan yang tertera dalam label makanan. Ini adalah salah satu contoh survei pasar dari Dinas Kesehatan terkait. Selanjutnya, bentuk validasi yang kedua yaitu Universal Product Cost. Merupakan standar yang terdiri dari beberapa angka yang dapat dibaca oleh mesin yang menggambarkan jenis produk, ukuran, produsen, serta komposisi bahan makanan. Biasa disebut dengan batch. Hasil survei berguna untuk memonitor makanan yang dijual pada suatu toko, memonitor jumlah makanan yang digunakan dan dibeli pada tingkat lokal, wilayah, dan nasional. Ini bentuknya bisa seperti ini berupa barcode. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.